Saya bacakan Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Sama-sama saja kita baca. Siap? 1, Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3, ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Joshua dan Kaleb tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Bisa, 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 bisa. Bisa jadi sarjana, bisa diberkati, bisa jadi pemimpin. Joshua dan Kaleb berkata, bisa masuk tanah Kanaan. Walaupun mayoritas menentang. Nakku, semua orang di sekelilingmu bilang, jangan sekolah tinggi-tinggi. Tidak cukup uang kita. Saudara, jangan percaya itu, percayai janji Tuhan. Walaupun orang di sekeliling saudara berkata, kayak kau mau jadi pemimpin, jangan mimpilah di siang bolong. Saudara tetap berkata, bisa. Semua kita harus berubah dalam pikiran kita. Dalam nama Yesus semua kita berhasil. Dalam nama Yesus semua kita diberkati. Bilang begini, harus berubah, harus berhasil, harus diberkati. Tidak peduli apa kata mayoritas, tidak peduli apa kata teman saudara, tidak peduli apa kata sekeliling saudara, apa kata keadaan di sekeliling saudara. Saudara harus berubah, harus berhasil, harus diberkati. Tapi memang ada bagian saudara, jangan takut. Bagian saudara harus berjuang, harus rajin, harus kerja keras. Amin saudaraku. Jangan takut. Jangan takut. Kak, kalau enggak besar mimpiku, kan enggak apa-apa. Nakku hidup cuma sekali. Besarlah mimpimu. Karena Tuhan Yesus yang di dalam engkau besar. Bahkan lebih besar dari apapun. Joshua dan Kaleb, mereka tidak takut walaupun mayoritas. Ayat 10 kakak bacakan tadi. Segenap umat itu, bukan sebagian. Semua bangsa Israel mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nakku, kalau kau punya mimpi besar, belumnya ada orang mengancam, gak boleh kau jadi sarjana ya, kubunuh kau dengan batu. Kan belum ada. Tapi Joshua dan Kaleb, begitu pun ada resiko nyawanya hilang, dia tetap maju. Dia sambut panggilan Tuhan. Dia sambut janji Tuhan. Dia tidak mau kurang dari itu. Dia tidak takut, dia tidak menyerah. Kita pun seperti itu. Kita tidak takut, kita tidak menyerah. Dia berani bicara, menyatakan pendapatnya. Apapun resikonya. Walaupun segenap umat mau melempari dia dengan batu, membunuh dia, nggak mungkin lolos sayang. Tidak bisa, pasti mati. Tapi apakah yang terjadi? Saudara lihat dari ayat 10, jelas dikatakan, maka Joshua pun mati kena lempar batu. Amin. Begitu? Maka akhirnya tamatlah riwayat Joshua. Karena kebodohannya berani berbicara menentang mayoritas.
Apa yang terjadi? Coba baca, tetapi apa? Kuat-kuat, tetapi tampaklah apa? Kemuliaan Tuhan tampak, takut semuanya, gak ada yang jadi melempar. Demikian kalau kau menyambut panggilan Tuhan, gak usah banyak pikir apa kata orang, bagaimana jadinya, dari mana biaya. Maju dengan iman, kemuliaan Tuhan menyertai engkau. Hidup dengan iman, langkah demi langkah. Nakku, Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, selagi kita masih muda seperti ini, buat pilihan saudara. Kakak bukan bilang semua jadilah masuk IAR, tapi jadi apapun harus jadi hamba Tuhan. Pada bidang saudara masing-masing. Jangan jadi pembesar yang korupsi. Jadi pembesar yang memberitakan Injil. Yang menyelamatkan jiwa. Yang membuka lapangan pekerjaan. Yang membangun gereja-gereja. Untuk pelebaran kerajaan sorga. Jadi pembesar yang demikian. Kita harus menyambut panggilan Tuhan. Coba lihat ke depan ini, Oma Munte. Kalau ada yang tidak tahu, Oma Munte sebelum menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, sebelum menikah dengan Opa, dengan Bapak founder, beliau adalah dokter spesialis anak yang sangat dihormati. Beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran USU yang sangat dihormati. Tapi beliau tahu bahwasanya Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya, mempersiapkan dia untuk melayani saudara. Untuk membangun sidang GKI bersama dengan Opa Munte. Dia rela untuk mengabdi menjadi hamba Tuhan. Sama seperti yang dihadapi oleh Joshua dan Kaleb, mayoritas berkata, Oma Munte sudah? Mungkin karena hormatnya nggak sanggup saudara mengatakannya. Sudah gila. Sudah tidak waras, sudah hilang akal. Sudah sinting, kata orang Medan. Dengarkan baik-baik. Pada waktu Oma Munte memilih menjadi hamba Tuhan, tidak ada jaminan kecuali firman. Jaminan untuk masa depannya sangat kuat. Dia punya hidup yang sangat mapan. Tetapi kalau Tuhan memanggil, kita semua harus mengikuti teladan Oma Munte. Beliau percaya bahwasanya berkat kerajaan sorga lebih besar dari berkat dari pekerjaan apapun. Saudaraku, mayoritas bisa berkata kita gila, tapi kalau Tuhan berkata, sabarlah hai hamba yang baik dan setia, itulah yang benar.